Shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Iya. Di saat pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita untuk pendidikan agama Kristen kelas 7 semester ganjil. Yang di saat pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk tetap beraktivitas. Ibu mau dengar kalau masih semangat, coba berikan tepuk tangan. Iya, terima kasih. Mari lebih semangat lagi supaya jangan pada mengantuk, jangan bermalas-malasan. Mari kita menyanyi sebuah pujian yang berkata bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih anak-anak. Saat pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tentunya kita akan mengawalinya dengan doa. Nah, Ibu minta kamu, Edis, silakan ke depan untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Ya baik teman-teman, bersama-sama dengan Ibu sebelum kita mulai dengan belajar mengajar di hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi ungkapan syukur yang kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas kebaikan Tuhan, boleh mengumpulkan kami selaku anak murid dan juga Ibu Guru yang akan mengajar kami di saat ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sebentar kami boleh melakukan proses belajar mengajar dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan berbicara dengan segalanya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Edis, silakan kembali ke tempat duduk. Iya, Ibu mau ambil absen dulu. Iya. Boleh pinjam pena Mona? Siapa yang tidak masuk hari ini? Semuanya hadir? Hadir. Oke, bagus ya kalau semuanya hadir. Iya. Iya. Oke. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat pagi hari ini, ketika kita sudah ada di tempat ini, Ibu berharap kalian fokuskan pikiran kalian untuk ada dalam proses pembelajaran kita. Karena di proses pembelajaran kita kali ini, kita bersama-sama akan melihat topik pada bab keempat ini yang tentunya tidak akan membosankan dan juga akan terus membuat anak-anak untuk tertarik masuk dalam proses pembelajaran kita. Ayo, masih semangat? Kalau masih semangat, Ibu minta tepuk tangannya sekali lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Di saat pagi hari ini, topik kita pada bab 4, kita akan berbicara tentang dosa dan pertobatan. Dosa dan pertobatan ini ada 4 kompetensi dasar atau 4 kompetensi inti yang akan membawa kita masuk di dalam proses pembelajaran kita. Nah, dari 4 kompetensi ini, di depan kompetensi ini, bagaimana kita akan melihat dari keempat ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran kita di saat pagi hari ini, bagaimana kita bisa memahami tentang arti pertobatan serta akibat dari dosa. Ada 4 kompetensi dasar ini. Ya. Tujuan pembelajarannya, kita dapat mengerti tentang arti dosa. Kita akan melihat tentang arti dosa dan pertobatan. Oke, serta kita akan melihat juga akibat-akibat dari dosa dan pertobatan ini. Dan kita juga tahu bahwa tujuan ini akan mengantarkan kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus kita akan memperoleh keselamatan. Ya, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Apa yang ada di benak kalian ketika Ibu menunjukkan gambar ini? Ayo. Ini gambar apa?
Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Kalau gambar Adam dan Hawa berarti ceritanya tentang manusia Jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Kalian sudah lihat di sini, Adam adalah pria pertama yang dijadikan oleh Tuhan dari debu dan tanah ya. Dan diambil tulang rusuknya untuk menjadikan penolong yang sepadan dengan dia, yaitu Hawa. Ya, kita sudah lihat juga karena kepercayaan Tuhan kepada Adam dan Adam juga setia kepada Tuhan, Tuhan memberikan Adam untuk tetap tinggal di Taman Eden. Ia menguasai, mengelola setiap ciptaan Tuhan yang ada. Namun pada saat itu ada yang tidak menyukai, ya, yaitu iblis yang menyerupai ular yang berusaha untuk membujuk dan menipu Hawa, ya, membujuk dan menipu Hawa sehingga Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan sedikit gambaran singkat ya tentang bagaimana kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Ibu memberikan eksperimen ini, Ibu berharap anak-anak bisa untuk memperhatikannya dengan baik. Memperhatikannya dengan baik agar anak-anak sebentar bisa nanti mempraktekkan dalam bentuk aktivitas yang ada. Anak-anak akan menjelaskan sendiri tentang arti dosa dan pertobatan. Oke, sebagai gambaran umum anak-anak, kehidupan manusia diibaratkan seperti air putih yang ada di dalam wadah gelas ini, ya. Kehidupan manusia yang belum mengenal dosa, ya. Kehidupan manusia yang masih suci, yang belum terkontaminasi oleh dosa yang tadi Ibu katakan. Tetapi ketika manusia mengenal dosa, manusia jatuh ke dalam dosa. Anak-anak bisa sebutkan kepada Ibu, kira-kira dosa-dosa apa saja yang seringkali anak-anak lakukan? Ayo, ada dosa apa saja yang seringkali Edis lakukan? Berbohong. Berbohong. Mencuri. Apalagi? Memukul orang yang tidak bersalah. Memukul orang yang tidak bersalah. Kira-kira melawan guru masuk di dalam dosa atau tidak? Dosa. Apalagi? Ya? Membunuh. Ya? Mungkin pada saat ini kita katakan, Ibu, apa yang kita lakukan ya dengan membunuh? Mungkin peliharaan orang yang mereka pelihara, kalian dengan tidak sengaja atau dalam kesengajaan kalian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Akhirnya anak-anak segala dosa yang tadi anak-anak lakukan di dalam dunia ini membuat kehidupan manusia ini menjadi kotor, ya. Kehidupan manusia ini menjadi penuh dengan dosa. Yang tadinya bersih, yang tadinya polos, tidak ada dosa, hubungan ini kembali menjadi rusak, ya. Hubungan ini yang tadinya baik dengan Allah akhirnya menjadi terputus. Apa akibatnya? Akibatnya karena dosa. Dosa yang merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Namun apakah ketika manusia sudah berada di dalam dosa seperti pada air ini yang tadinya putih namun sudah ternoda ini, apakah Allah membiarkan manusia ini dia terus ada di dalam dosa? Apakah Allah hanya melihat manusia dan tidak mampu untuk menolong manusia? Tidak. Allah sangat mengasihi manusia, Allah sangat menyayangi manusia. Sehingga Allah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Yesus Kristus memberikan dirinya untuk mati sebagai tebus dosa-dosa manusia. Nah, anak-anak perhatikan. Yang tadinya air yang kotor tadi, ya, yang tadinya tidak, katakan bahwa sudah penuh dengan dosa tadi, ia menjadi putih dan bersih kembali.
Karena apa? Di dalam diri Yesus Kristus, darah Yesus menyucikan kita dari segala pelanggaran salah dan dosa kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh, kita mau bertobat untuk datang kepada Tuhan. Oke, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari eksperimen ini Ibu akan bagi kalian di dalam kelompok, ya. Ibu akan bagi kalian di dalam kelompok. Ada lembaran kerja yang akan anak-anak kerjakan. Ya, silakan. Ini lembar diskusinya, tolong anak-anak pegang. Ya, kemarin saya suruh untuk kalian melihat, ya, kalian melihat di situ untuk menyiapkan beberapa kertas yang akan kita buat, yaitu kertas cover. Nah, ada kertas cover yang kalian bawa? Ada? Ada. Iya, kertas cover yang dengan warna yang sudah disiapkan tadi. Nah, kertas cover ini sebentar kita akan membentuk sebuah buku tanpa kata. Kalian akan ke depan, maju dan akan mempresentasi di depan setiap dalam proses pembelajaran kita. Setiap warna ini memiliki arti, ya. Jadi seperti yang tadi dalam penjelasan Ibu pertama, ya. Nah, warna putih ini melambangkan kehidupan manusia yang belum terkontaminasi oleh dosa, dan juga warna hitam ini melambangkan kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dan warna merah merupakan lambang darah Yesus yang menyucikan kehidupan manusia sehingga manusia menjadi putih kembali karena menerima Allah sebagai juru selamat, dan juga pertobatan yang ada di dalam diri manusia sehingga iman manusia bertumbuh, ya, iman manusia bertumbuh dan bisa terus mempercayai kepada Allah, dan hubungan yang tadinya rusak akibat dosa itu kembali terjalin. Allah berjanji ketika seseorang yang tetap percaya dan kembali menyesali segala penyesalan dosanya, maka Allah akan mengasihi dia dan memberikan dia mahkota keselamatan, ya. Seperti itu review dari setiap gambar yang ada. Nanti anak-anak Ibu akan berikan kepada anak-anak. Silakan anak-anak akan mengerjakan, dan selesai ini Ibu minta untuk kalian menuliskan doa. Kalian akan menuliskan doa pertobatan. Silakan kertasnya, ini kertasnya untuk dibentuk nanti, ya. Ya. Potongan kertas yang ada kita akan membentuk pola hati. Oke. Kertas yang ada, kertas merah ini kita akan membentuk dia menjadi bentuk pola hati. Mari kita kerjakan secara bersama-sama. Silakan bawa kelompok. Kursimu taruh aja di depan, kursi bagian depan. Ya, bawa kursimu. 2 kursi di depan. 1 lagi. Ya. Oke, silakan dikerjakan untuk tugas kalian. Mana kertasmu? Bawa kertasmu. Ya, yang lain silakan kerjakan. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 silakan. Ya. Ini kertas ini nanti ketika kalian tolong digunting dan dibuat. Sampahnya jangan dibuang sembarangan ya anak-anak ya. Tetap menjaga kebersihan kelas. Karena kebersihan itu sebagian dari ya. Oke. Kelompok. Silakan digunting. Ya. Ada soal diskusi yang tadi diberikan kepada kalian, yaitu sebutkan akibat-akibat dosa ya.
dari dosa. Kedua, jelaskan arti dari dosa dan pertobatan. Ya, seperti yang tadi kalian sudah lihat di sini. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa, ada sifat-sifat dosa yang tadi kalian sebutkan. Congkak, keras kepala, hawa nafsu, malas, marah, berbohong. Nah, ini semua ada. Ya, dan merupakan sifat-sifat manusia yang diibaratkan identik dengan sifat-sifat dari binatang. Misalnya burung merak disebut sifat congkak karena dia punya bulunya yang begitu indah, sehingga si merak ini merasa sombong karena merasa dirinya yang paling cantik, yang paling indah dari peliharaan atau binatang-binatang ciptaan Tuhan yang lain. Keras kepala pada kambing, kalian lihat setiap sekali kalau orang yang suka sekali untuk memelihara kambing, ditarik kambingnya selalu, apalagi kalau sudah ada dapat sesuatu yang dimakan di tempat makan yang paling sangat tepat, dia tidak akan bergerak dari tempat manapun. Ya, ini keras kepala ini dilambangkan dari sikap kambing. Nah, hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang suka, kalau dikatakan bahasa kasarnya orang bilang rakus. Ya, nah ini dilambangkan dari sifat dari binatang babi. Ya, malas atau lelet. Ini dilambangkan dengan binatang kura-kura. Ya, marah, suka memberontak. Nah, dilambangkan dengan sikap dari binatang harimau. Bohong dari ular. Oke. Nah, aktivitas yang kalian buat kalau sudah dibuat, yang ibu suruh untuk kalian membawa, lem ada. Oke, coba diperhatikan. Iya. Kamu kemarin kelompok 1 ya? Iya, Ibu. Oh iya. Kalau sudah dibuat, boleh. Ini aktivitas untuk kalian yang akan menjelaskan, kalian akan menjawab ya. Jadi perhatikan, ini kalian yang nanti akan menjawab arti dari dosa dan pertobatan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kalian jawab melalui buku tanpa kata. Ya, dari buku tanpa kata ini anak-anak akan sendiri menjelaskan tentang arti dosa dan apa itu pertobatan. Oke? Nah, kalau sudah, silakan kita lem setiap sisi, ya. Dimulai dari warna putih. Silakan menempelkan warna putih dan warna hitam. Ya, lemnya. Iya, oke. Kamu kenapa tidak bawa gunting? Iya. Iyo. Tolong, Kedis, kasih pinjam temanmu yang tidak bawa gunting. Terima kasih. Ya. Ya, langsung dilem buku tanpa katanya. Nah, anak-anak, buku tanpa kata ini manfaatnya kalian juga. Dari buku tanpa kata ini kalian bisa bersaksi, ya, atau kalian bisa memberitakan Injil dengan buku tanpa kata ini, ya. Hanya dengan buku tanpa kata, terus hanya dengan warna, anak-anak bisa menceritakan Injil kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Nah, gunting harus rapi supaya lipatan ketika ditempel satu sisi dengan sisi yang lain, dia tidak kelihatan, tidak. Oke.
Ayo, lebih cepat lagi. Oke. Warna putih berdampingan dengan warna hitam. Warna hitam berdampingan dengan warna merah. Warna merah akan berdampingan dengan warna hijau. Warna putih, minta maaf. Warna merah akan berdampingan dengan warna putih. Warna putih kembali akan berdampingan dengan warna hijau. Oke. Dan warna hijau akan berdampingan dengan warna kuning. Ibu, ini bagaimana? Merah, putih, Ya. hitam. Jadi warna putih dia berdampingan dengan warna hitam. Warna hitam berdampingan dengan warna merah. Warna merah berdampingan dengan warna putih berdampingan dengan warna hijau berdampingan dengan warna kuning. Dan yang kuningnya kita tempelkan kembali. Dia seperti berbentuk lampion ya anak-anak. Nah, ini disebut dengan buku tanpa kata. Ya. Oke. Dan kalau sudah silakan Edis langsung untuk menampilkan atau menjawab setiap hasil. Ibu akan bertanya ya kepada Edis nanti. Sama-sama kita akan membuat kesimpulan. Ya. Jawaban untuk kelompok 1 yang akan membuat aktivitas buku tanpa kata. Ya, jawabannya yang teman-teman yang lain silakan langsung ditulis. Oke. Iya. Ya. Ya, langsung dijelaskan dari buku tanpa kata ini. Terima kasih untuk kerja keras dari anak-anak yang sudah untuk berupaya membuat buku tanpa kata untuk menjawab setiap tujuan pembelajaran kita. Dimulai dari warna putih. Ya, di sini ada warna putih, teman-teman. Warna putih ini menunjukkan kehidupan manusia yang belum jatuh ke dalam dosa atau belum terikat dengan dosa. Kemudian yang berikutnya di sini ada warna hitam. Warna hitam ini adalah warna yang menggambarkan tentang kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, dosa yang sering kita lakukan hari-hari ya teman-teman ya. Dan seperti yang apa? Contohnya seperti mungkin kita suka marah-marah, yang kedua berbohong, melawan orang tua, melawan guru, dan yang lain-lain. Dan yang berikut di sini ada warna merah. Warna merah ini menunjukkan di mana ini adalah darah Tuhan lewat penebus Tuhan turun ke dunia, mati dan rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita ya sebagai umat manusia. Ini warna merah. Dan warna hijau ini adalah putih. Ya. Iya, warna putih. Manusia kembali ke kebenaran, ya. Dan yang berikut ini adalah warna kuning. Warna kuning di sini menunjukkan Tuhan memberikan sesuatu yang indah atau sesuatu yang berharga karena kita sudah berhasil kembali membawa diri kita untuk tidak terikat lagi dengan dosa. Maka kita diberikan satu kemuliaan dari Tuhan. Oke. Demikian Ibu, terima kasih. Iya, kita berikan aplaus, silakan Edis. Tepuk tangan dulu. Iya, oke. Anak-anak, tepat sekali ya apapun yang tadi dijawab oleh temanmu tentang buku tanpa kata. Sekali lagi, saya mereview bahwa buku tanpa kata ini yang kalian dapat menceritakan kepada teman-teman kalian semua.
Nah, buku tanpa kata ini yang tadi sudah membantu menjawab bahwa akibat dari dosa ini menyebabkan hubungan manusia dan Allah menjadi terputus. Hubungan dengan Allah menjadi rusak, mengakibatkan juga manusia mati secara rohani. Itu berarti kita lihat bahwa dosa ini merupakan sebuah pelanggaran yang ditentang oleh Allah. Allah tidak suka untuk manusia berada hidup di dalam dosa. Sedangkan Allah menginginkan manusia untuk bertobat. Bertobat ialah perubahan pola pikir kembali kepada jalan yang benar. Oke, anak-anak, dari pembelajaran kita di saat pagi hari ini, dapat kita membuat kesimpulan bersama bahwa dosa suatu kesalahan dan hutang yang harus dibayar dengan sangat mahal oleh manusia. Karena manusia tidak mampu membayar, maka Tuhan dengan kasih setianya merelakan dirinya untuk turun menjadi sama dengan manusia, yakni agar manusia terlepas dari kuasa dosa, supaya ketika manusia terlepas dari kuasa dosa, manusia bisa kembali kepada jalan yang benar melalui pertobatan 180 derajat kembali kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu anak-anak, sekarang jangan lagi berbuat dosa. Kalian sudah mengetahui apa yang tadi kita sudah pelajari dalam proses pembelajaran kita, bahwa kita harus merubah pola pikir kita dan menuju kepada jalan yang benar. Dan anak-anak, untuk tugas minggu depan silakan anak-anak membuat resume ya. Silakan anak-anak membuat resume dan silakan anak-anak mereview dari materi pembelajaran kita. Dan di akhir pertemuan ini, Ibu minta Edi silakan doamu yang tadi kamu sudah tulis, doa tentang pertobatan, karena Edis, sekalian doa pertobatan ini yang akan menutup dalam perjumpaan kita di saat pagi hari ini untuk proses pembelajaran kita. Ya, jangan lupa ya, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk anak-anak melihat setiap proses pembelajaran kita atau mereview ulang dalam bentuk resume, dan itu akan Ibu silakan dikumpulkan pada minggu depan. Siap Anis? Siap. Oke, Edis, silakan. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan doa pertobatan. Ini kertas kamu yang tadi Ibu bagi. Iya, oke. Ya. Baik teman-teman serta Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya percaya Tuhan Yesus mati di salib memikul dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit kembali. Tuhan Yesus masuklah ke dalam hati Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya untuk menjadi juru selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kita akan menutupnya dengan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, hilanglah, 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 segala susah dalam hati hilanglah. Tahu kan? Kita nyanyi pujian ini. 1, 2, 3. Hilanglah, 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 segala susah dalam hati hilanglah, hilanglah. Hilanglah, 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 segala susah dalam hati hilanglah. Dosaku ditebus, dosaku ditebus oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus hilanglah, 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 segala susah dalam hati hilanglah. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi dalam proses pertemuan kita dalam pendidikan agama Kristen pada minggu depan nanti. Ibu berharap kalian semua masih tetap dalam keadaan yang tetap kuat, tetap semangat, dan tanpa menyerah untuk terus ada, berkarya, belajar untuk masa depan kalian. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Shalom. 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 Damai di hati. Shalom.